Ya, kalau bagi saya sih Mas Gibran ini satu dari pemimpin muda ya, yang kalau dalam bahasa sederhana itu footprintnya jelas gitu. Jadi bekasnya itu nyata, ya. Kinerjanya itu bisa dilihat lah. Kita kalau setiap kali ke Solo setelah beliau memimpin selalu ada hal-hal yang baru, ya. Pembenahan, penataan, dan semakin enjoyable Solo. Ya, jadi Solo semakin bisa kita nikmati lah, semakin menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa, salam seger waras Umpin. Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming. Ini sepertinya kewahyon. Sehingga berbagai tokoh masyarakat atau tokoh nasional tidak henti-hentinya rawuh ke Solo atau berdatangan ke Kota Surakarta. Apakah ini pengaruh bapaknya yang seorang presiden? Sepertinya sih bukan. Model kepemimpinan Mas Gibran memang lumayan unik secara politik. Kemarin, Mas Wali menjamu TGB, Tuan Guru Bajang, yang sedang melakukan serangkaian syuting program Ramadan di MNC TV. Mas Wali kemudian menjumpai beliau, mantan gubernur NTB di Taman Pracima waktu jeda syuting. Rupanya ulama besar ini tahu benar berbagai kiprah Mas Gibran, sehingga tak segan mendukung putra sulung Pak Jokowi ini bertarung di level yang lebih tinggi. Kata kunci yang menarik diungkapkan Tuan Guru Bajang, perlu kita renungkan bersama. Beliau menyampaikan kalau memang sudah melaksanakan tugas kepemimpinan dengan baik, sunatullahnya diluaskan kiprahnya, agar kemanfaatannya lebih banyak. Artinya harus naik ke jenjang yang lebih tinggi, supaya masyarakat yang merasakan jumlahnya lebih besar. Mungkin ini pertemuan pertama kali antara Pak Muhammad Zainul Madji, itu nama asli beliau, dengan Mas Gibran. Bagi yang belum menyimak pertemuannya, kita bisa lihat rasanya sangat adem melihat mereka berdua. Siapa yang tidak kenal dengan Tuan Guru Bajang? Tokoh agama besar, tokoh Nahdlatul Wathon, seorang hafidz Quran, dai, mantan gubernur NTB 2 periode, dari tahun 2008 hingga 2018, dan sederet prestasi luar biasa lainnya. Beliau juga komisaris independen Bank Syariah Indonesia, pernah menjadi ketua DPW Partai Demokrat. Namun begitu Pilpres 2019, beliau mendukung Pak Jokowi. Karena berbeda arah dengan Demokrat, beliau pindah ke Golkar dan sekarang menjadi ketua harian Perindo. Barangkali ini pertemuan kesekian bagi Mas Gibran dengan tokoh nasional. Meski demikian, dukungan TGB makin membulatkan tekad Mas Wali di jalan politiknya. Selama dipimpin Mas Gibran, Solo selalu ada yang baru. Itu kata beliau, bukan kata saya. Yang baru itu meliputi pembenahan, penataan, dan semakin enjoyable. Selain itu, suami Mbak Selvi punya bekal bagaimana pemimpin membangun kedekatan dengan masyarakat. Bagi TGB, selain sikap kritis ke para pemimpin, masyarakat perlu mengapresiasi pemimpin yang juga berprestasi. Makanya, antara kritis dan apresiasi harus seimbang.
Dan keseimbangan itu wujud dari akhlak yang baik. Memang mendengar beliau berbicara, kita merasa sangat adem, tentram, dan sebagainya. Sebenarnya Mas Wali diajak ikut syuting untuk bercerita tentang Solo, namun ajakan tersebut ditolaknya. Saya percaya penolakan itu tidak sekedar karena tayangan itu adalah tayangan Ramadan. Namun Mas Wali terlihat seperti tahu diri. Tayangan Ramadan apalagi yang dibawakan oleh seorang ulama besar harus menampilkan orang-orang besar. Sebagai orang Solo, Mas Gibran merasa masih muda, masih newbie di politik, masih butuh banyak belajar, butuh banyak waktu dan tempaan supaya kematangan berpikir, bersikap utamanya dalam kepemimpinan yang suatu saat nanti tawaran serupa tidak akan ditolak lagi. Setelah bertemu di Taman Pracima Mangkunegaran, TGB diundang makan siang. Beliau rupanya tidak sendiri, melainkan beserta keluarga. Kebetulan dua putrinya terkecil ikut menemani abahnya di jamu makan siang. Mas Wali tidak mau menjelaskan apa saja yang disampaikan TGB waktu makan siang. Yang jelas petuah-petuah tersebut pasti sangat diingatnya. Kalau ada yang bilang kedatangan tokoh nasional ke Solo lalu menemui Mas Gibran dianggap motif mencari muka ke presiden, itu sebagai analisis yang keliru. Sebab apa? Karena jabatan presiden sudah tidak lama lagi, tidak sampai 2 tahun. Pemilu sendiri akan diadakan kurang dari 1 tahun. Lantas mengapa Mas Gibran masih menjadi daya tarik? Ini bukan soal dia putra presiden, namun memang kepemimpinannya membuka diskursus di soal karakter pemimpin. Mungkin Mas Wali ini sedikit tokoh politik atau tokoh pemimpin yang tidak suka menciptakan musuh atau mencari musuh. Bagaimana mau mencari musuh? Pak Rocky Gerung yang hatersnya Pak Jokowi kelas Wahid aja disowani atau didatangi. Bisa jadi Mas Gibran ini menganggap perumpamaan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh sudah terlalu banyak. Mengapa Mas Wali bisa disebut sebagai salah satu pemimpin alternatif? Jika dibandingkan anak-anak politisi yang mengikuti jejak orang tuanya terjun ke politik, bisa disebut memang berbeda. Banyak anak politisi mengiringi orang tuanya ketika acara internal partai. Hampir kita belum pernah melihat Mas Gibran dompleng bapaknya dalam agenda kenegaraan. Bahkan saat kunjungan kerja presiden ke Solo, Mas Wali ini menempatkan diri sebagai wali kota, pontang-panting kesana kemari menyiapkan dan memastikan agenda presiden bisa berjalan lancar. Atau ketika presiden berhenti dan berdialog dengan warga, Mas Gibran tidak berdiri di sampingnya, melainkan di belakang gubernur atau menteri yang menyertai presiden. Mau tahu sikap lainnya yang bisa kita cermati? Mas Wali selalu menempatkan kedua tangannya di depan. Tidak hanya mendengarkan dengan seksama yang disampaikan presiden, namun juga mengangguk, malah sering membungkuk ketika kalimat presiden berupa perintah. Pernah lihat seorang politisi dan anaknya sebegitu? Silahkan teman-teman cek sendiri. Saya jamin akan kesulitan untuk menemukan sikap yang seperti itu. Walaupun terjun ke politik terhitung baru, fatsum politik hingga perilakunya bisa kita lihat dalam berbagai kunjungan elit politik maupun pemerintahan waktu berkunjung ke Solo. Kita tahu TGB
Pak Fahri Hamzah, Pak Ahok pernah menemui Mas Wali. Saat ini mereka bukan pimpinan struktural wali kota, namun orang-orang itu sangat dihormati. Termasuk diantaranya Pak Anies yang akan menghadiri acara haul di Solo. Bukan sekedar ditemui, namun sampai disertai hadir ke lokasi haul. Padahal masyarakat tahu kalau Pak Anies berbeda garis politiknya dengan Pak Jokowi. Indonesia memang membutuhkan Mas Gibran. Mas Gibran ini lain, yang tumbuh di berbagai wilayah. Tidak hanya menghasilkan terobosan kebijakan di tingkat lokal, menciptakan inovasi, namun yang terpenting memberi keteladanan. Bagaimana menjalani kehidupan demokrasi yang baik, itu yang terpenting. Kita percaya, dari semua orang yang datang dan ditemui Mas Wali, sejatinya tidak semuanya sejalan. Tapi sikap yang ditunjukkan jelas. Perbedaan arah politik tidak menyebabkan sikap tidak menghormati. Keramahan dan kesantunan Mas Wali maupun menembus batas, mampu menembus batas. Seperti yang disampaikan pada pembukaan di atas tadi. Mas Wali itu memang kewahyon. Yang kalau diterjemahkan, orang yang menerima wahyu, bersikap baik pada siapapun, hormat kepada siapapun, termasuk lawan politiknya. Ada perumpamaan. Perumpamaan Jawa yang cukup dikenal. Ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Artinya berani tanpa harus ada kawan, dan dapat menang tanpa merendahkan lawan. Sehat selalu Mas Gibran, tetap andap asor dan istiqomah. Demikian opini Tenpeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.